Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan berbagi praktik baik, penyebaran dan pemahaman budaya positif, yang dimana ini adalah tugas ulun sebagai calon penggerak di modul 1.4 aksi nyata. Untuk yang pertama dipersilahkan Bapak untuk penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Terima kasih ibu-ibu yang bisa berkumpul pada hari ini. Ada berbagi praktik baik dari TDP calon guru penggerak kata mesin angkatan 88. Nah ini kita lihat hari ini ada berbagi praktik baik. Sekarang ini Bapak Ibu nuansanya kelihatannya harus berbagi praktik baik. Artinya berbagi nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif, nilai-nilai apa yang sudah kita lakukan yang kita anggap baik. Yang kita anggap baik belum tentu nanti dianggap oleh kawan-kawan baik. Artinya Ibu Rika sebagai TDP yang nantinya menjadi guru penggerak itu hari ini modul pertama politik keempat dalam aksi nyata ini harus bahasanya didiseminasikan, disebarkan kepada kawan-kawan. Memang target penggerak itu adalah menyebarkan hal yang baik untuk kawannya, membawahi ke hal yang baik untuk kawannya, mengajak ke hal-hal yang baik untuk nanti pada akhirnya adalah peningkatan mutu pendidikan, mutu sekolah, yang pada akhirnya adalah mutu siswa-siswa kita sendiri. Harapan kita seperti itu. Ada tujuh topik nanti yang menjelaskan, mungkin Ibu Rika yang menjelaskan kegiatan ini untuk dibagikan kepada kawan-kawan, dan mudah-mudahan itu kita bisa melakukan apa yang sudah disusun oleh Ibu Rika, terutama Ibu Rikanya sendiri. Ibu Rikanya sendiri bisa kita merubah pola, merubah mindset kita, berubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Nanti dijelaskan. Artinya paradigma kita adalah cara kita mengajar Bapak Ibu yang tadinya dari stimulus kita ke teori kontrol. Ada teori, berarti dari teori itu kita lakukan dan dikontrol oleh sekolah dari guru kita masing-masing. Nanti 1 sampai 7 nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Rika. Intinya Bapak Ibu diberikan pesan bahwa guru bergerak itu bagus kegiatannya. Selama pihak kawan mengikuti, silakan nanti diikuti, dan itu salah satu cara kita meningkatkan kompetensi diri kita. Artinya kita dengan kompetensi kita sekian levelnya, dengan mengikuti guru penggerak itu bisa menaikkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihannya, dengan mengikuti dengan baik, dengan satu Bapak Ibu kata kuncinya dengan ikhlas. Jangan mengikuti dengan terpaksa. Karena seperti yang saya katakan, kapan lagi kita mau meningkatkan kompetensi kita? Kalau kita menunggu undangan di tingkat orang, di bintang orang, ada semua guru itu diundang untuk ikut bintang, ada semua guru itu diundang untuk diklat. Paling hanya 1-2 orang, itu bagi yang diundang. Nah kalau guru penggerak ini kelihatannya kita yang menghendaki ikuti program itu, lalu program itu disusun dengan kegiatan-kegiatan jurnal. Zoom nanti ada pertemuan biola, ada lokal karya. Jadi Bapak Ibu yang lainnya kalau mau mengikuti waktunya ada,
bisa mengatur dan bisa mengikuti. Ada perlu bisa diikuti yang berbentuk karena kita lihat masih muda semua, masih anu-anu, perlu ada banyak mahal, ganggu kan banyak gangguan dan sebagainya. Nah, ragunan seperti itulah artinya kita ikuti seperti yang katakan kalau ada fintech, kalau ada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan sifatnya meningkatkan kompetensi kita, silakan ikuti. Karena mungkin dia kalau disuruh kuliah bahasa, berarti kayak S2, kayak S2, bisa. Nah, seperti yang batik, Bapak Ibu bisa diikuti batik karena itu terkait juga dengan raport sekolah, terkait juga dengan adanya bantuan Chromebook. Nah, insya Allah tahun depan kita juga ada bantuan lab. Nah, kalau karena itu dari level 1, level 2, level yang isi lab harus ada di level 4 ya gurunya jangan. Kalau di mana kita hubungan. Tapi kalau kita isi kan benar, aman loh. Kemarin itu ada sekolah untuk sekolah piloting Google apa? Yang yang pakai Google lah, itu harus mempunyai Chromebook 60 detik. Tapi ada syarat gurunya itu harus ada misi level berapa gitu. Guru berapa kamu gitu level guru baru ada level lagi namanya level tesnya. Nah, jadi itu mudah-mudahan kalau kita bisa mengikuti itu, dan kalau kita ada misi lab, ada guru yang mempunyai sertifikasi lah, sertifikasi ada level 1, level 2, level 3 sampai level berapa untuk melakukan tempat. Level 4 itu pada super. Nah, itu Bapak Ibu sedikit pengantar dulu, nanti kita dengarkan dari Bu Mitra. Siapa yang siapa dia Bu Mitra menjelaskan. Tapi nanti ada sampai tutup Bapak Ibu bilang belum hari ini terjadwal ada rapat di Semuanya 10 rapat awal ajaran baru karena di sana harus sempat lagi rapat di itu. Jadi hari ini kita rapat di sana jam 11. Mudah-mudahan lancar kegiatannya dan paling tidak bisa bermanfaat bagi kawan-kawan kita mereka. Bisa memperkuat sekolah kita untuk dari buku pendidikan. Karena satu-satunya yang tidak ada guru penggerak, sekolah penggerak semua yang hebat. Satu-satunya sekolah yang tidak ada punya guru penggerak. Nah, tapi mari kita buktikan dengan tidak adanya guru penggerak, tapi kita bisa berada di garda depan untuk menggerakkan sekolah penggerak. Nah, apalagi dengan adanya guru penggerak, masa dengan tidak ada guru penggerak bisa bagus kita? Dengan ada guru penggerak harus lebih bagus. Kalau punya, nah, tetap semangat kawan-kawan. Begitu yang saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sakoyadi SKD MPD atas pengantarnya. Selanjutnya sebelumnya kita aspek dulu lah. Berdiri dulu. Kita ikuti arahannya. Misalnya yang pertama, buka mulut tertawa 1 kali sampai 3. Duduk aja loh. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa sama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Allah lanjutkan di topik inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia,
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, keyakinan kelas. 6, restitusi. Dan 7, segitiga restitusi. Yang pertama, nah, ada pertanyaan pemaksik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang setuju, ada yang diam. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita bahas apakah masih sama jawabannya setelah ini. Nah, apa itu budaya positif? Ada yang tahu sebelum ini budaya positif? Budaya yang baik. Budaya yang baik, betul. Apa lagi? Kebiasaan yang baik. Ya. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu sebenarnya cuma ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, sebenarnya murid itu punya kemampuan diri untuk mengontrol diri mereka sendiri. Setuju lah Bapak? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat tertantang. Itu juga di teorinya hanya ilusi. Ya, ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hanya ilusi kita. Sebenarnya anak mempunyai pengaruh kontrol diri mereka sendiri. Ada anak yang tidak bisa dipaksa. Selanjutnya, dari paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi kebutuhan kita itu berbeda. Di pikiran kita kebutuhan orang sama, anak murid sama, sebenarnya aslinya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Artinya di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pikiran kita berbeda-beda, tidak bisa disama-samakan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita hanya berusaha memahami orang lain tentang dunia mereka. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya kita sendirilah yang mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dalam penyelesaian masalahnya. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir itu menang. Semua orang bisa menang. Selanjutnya, nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menunjukkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ataupun ancaman dan hukuman. Samakan pertanyaan pasti jawabannya dengan ini sudah berubah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal. Sebenarnya banyak nilai-nilai, ada 69, jadi saya cuma menampilkan 3. Yang pertama, Pancasila Pancasila yang sudah kita tahu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
pendidikan global, gotong royong, yang kreatif dan bernalar cerdas. Yang kedua dari IBO Primary Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nilai dari keterampilan hidup atau life skill dan percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang bertahan hidup misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebiasaan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Semakin kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka mereka akan menjadi perilaku yang baik. Misalnya ada perilaku anak yang suka mengeluh temannya, mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Misalnya rasa kasih sayang, dipedulikan, mereka ingin dipedulikan oleh gurunya. Jadi kita harus menguasai 5 kebutuhan dasar manusia agar dapat mengetahui tujuan apa sih yang dilakukan mereka, seperti itu. Kenapa mereka bertindak? Pasti bertindak itu ada alasan di balik perilaku mereka. Sehingga ada anak yang baik, yang biasa-biasa aja karena 5 kebutuhan dasar manusia itu penuhi. Tidak, misalnya kebebasan, mereka sekolah sangat bebas karena dulu mereka dikekang. Kita harus mengetahui dari awal apa sih kebutuhan anak ini kan beda-beda kebutuhan. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia yang terbentuk dari motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang paling bagus itu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka. Misalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa salah satu penghukum, bukan sesuatu yang baik. Ada pengaruhnya. Misalnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dan penghargaan mereka tidak ada lagi dari diri mereka yang ingin yang lebih baik. Ada penghargaan dari guru ataupun orang tua. Nah, ini ada 3 perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu pemberian sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Biasanya hukuman itu menyakitkan dan sifatnya spontan. Konsekuensi adalah sesuatu telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Restitusi adalah proses dialog agar dapat menyelesaikan masalah. Ada 3 perbedaannya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Berupa hukuman fisik dan psikis, dampaknya mereka akan menjadi denda jika melakukan hukuman. Yang kedua, konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Hukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri-cirinya suaranya agak tinggi ketika memarahi murid. Pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Yang ketiga, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pemantau, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Manajer adalah posisi mental mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan jawaban perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya. Posisi yang paling bagus saat kita menjadi guru adalah manajer. Kalau penghukum, masih ada yang menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau, kata hasil ulun yang paling kalau bisa tuh menjadi manajer, tapi masih kalau belum bisa kita pemantau dulu. Pemantau itu kayak memberi konsekuensi. Kita lanjut. Ini contoh penerapan posisi kontrol. Hormat pada bernyala selama 1 jam adalah penghukum. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu membuat rasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini ya, sudah tidak ada apa-apa, lain kali jangan sampai berubah seperti ini lagi ya. Itu seperti posisi teman. Mungkin ada yang lebih lembut lagi soalnya. Posisi memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu boleh atributnya ke provokasi dan jangan ulangi lagi. Ini yang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kalau memperbaiki kesalahannya? Jadi kita berdialog sama murid tentang cara menyelesaikan masalah, bukan kita yang memberi hukuman. Selanjutnya, nah nih posisi kamu apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya lihat. Nah, membuat rasa. Lanjut. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nadanya. Apa pandangan kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Ayolah, lakukan demi ibu. Sekali lagi, kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, pemantau ada konsekuensinya. Nah, ini keyakinan kelas. Kalau kita baru pertama kali masuk, apakah sudah ada yang membentuk keyakinan kelas di kelasnya? Ada. Belum. Nah, yang sudah, yang belum kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada tahu perbedaannya? Bisa kemudian kalau keyakinan ini sama-sama. Oh, mantap.
nilai-nilai yang nilai-nilai kebijakan universal tadi kita masukkan ke dalam keyakinan kelas tersebut agar motivasi siswa itu yakin dengan diri sendiri dan keluar melakukan motivasi implisinya agar lebih tegar dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dan bekerja mengikuti peraturan yang telah dibuat. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mengingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dibebaskan saat membuat keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidak, jangan, tidak atau jangan. Pokoknya kalau negatif jadi harus terima positif dan dimasukkan nilai apa sih yang kita ambil untuk keyakinan kelas kita itu nilainya. Misalnya tadi ini. Contohnya Bu. Ini kolokasi Ulun kasih ini satu buhan Bapak Ibu ditulis contoh yang keyakinan kelas. Samaan. Sebutin aja. Satu aja, satu. Kalau usah pakai langsung misalnya datang ke tempat aku. Satu kata aja Kak Bu. Satu kalimat. Satu kalimat positif yang ada nilainya, nilai. Yang ada nilai positif Kak Bu. Yang positif. Nilai itu tadi bertanggung jawab, sopan santun. Pulpen apa? Bahagia. Ibu langsung tulis. Ini pulpen Bang Bu. Yang sudah boleh dan ditempel di sini. Oke, aku lihat tentang ada nama Bu. Ada nama. Tempel aja sih. Nanti kita lihat yang mana yang sesuai nilai kebajikan. Di sini masih belajar boleh. Ini bukan hal atau benar, tapi masih belajar. Bu, bagi ini meneren Bu. Bagiannya neren Bu. Kita lihat bisa, belum tahu yang begini habis, Bu banget nih Bu, ini alamat dalam Bible nulis baik. Nah, ada yang sesuai. Oh dia. Maju. Ibu Sanang, ini ada harus berperan sekolah, berpakaian rapi, baku, disiplin, saling membantu, tertib, belajar dengan tenang, masuk kelas, mengucap salam, menjaga kebersihan, membaca doa sebelum dan sudah pulang sekolah, menghargai, sopan, tanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh, masuk kelas tepat waktu, bersama-sama dalam melaksanakan tugas kelompok dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Di sini yang mana yang termasuk nilainya ada? Menghargai, kita ambil ini menghargai kepada teman, itu betul. Ini bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, disiplin,
Nah, disiplin. Menjaga kepuasan tidak? Menjaga kepuasan itu masuk nilainya kepuasan. Sopan santun. Nah, ini udah banyak kita, kalau kita jadikan kesempatan kelas kita ini juga membaca doa, ini masuk dalam bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini kan jabaran antara dari yang sini, dia sama aja sebenarnya, tapi jabaran dari nilai-nilai yang dituliskan. Nah, kita bisa ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masih banyak-banyak malah membuat keyakinan kelas sampai nilainya. Membaca doa sebelum sudah ke sekolah, menghargai guru dan teman, bertanggung jawab, disiplin, menjaga kebersihan dan kelas, juga sopan santun. Ini sudah masuk ke dalam sini sebenarnya. Ini betul, tapi nilainya tidak ada. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah kepada murid, kita menanyakan keyakinan apa sih yang dilanggar, mereka tahu keyakinannya. Ini bisa diambil sebagai, misalnya ada yang belum memperkeyakinan, bisa dibuat di kelas bersama anak, bisa bapak ibu memberikan ini juga. Jadi mereka menuliskan, dicatatkan, lalu kita menyeleksi yang mana yang sesuai dengan nilai kebajikan, nilai pesan. Oke, yang pertama sifat abstrak. Jadi 6, cukup 6 berapa? Kalau bisa sekelas. Lanjut, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita bisa, jika ada masalah, untuk menyelesaikan masalah, kita bisa pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang ditanyakan. Apa sih yang kamu ngatur? Saya bercanda dengan teman, ngejek. Ngejek itu bisa masuk ke dalam menghargai guru dan teman, atau masuk ke dalam sopan santun. Jadi kita bisa bertanya, keyakinan apa sih yang kamu langgar? Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, kesalahan itu bukan salah, dari sini adalah proses pembelajaran supaya jadi lebih baik. Contohnya, membuat saya itu wajar, kata ibunya, muridnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dalam masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu dengan mengajak mereka bicara bahwa mereka bisa mengakui kesalahan dirinya sendiri. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita tanyakan solusinya kepada anak, bukan kita yang memberikan solusi. Jadi mereka bisa memilih, oh ini bu, mau itu bu. Tapi kita juga membantu lewat dialog, bukan membiarkan. Nah, kita menonton video sebentar. Oke, Bu. Video tentang segitiga restitusi.
Nah nih, kasusnya pada selalu tidak terima saat mengerjakan tugas diganggu oleh temannya sehingga ia marah dan berkata kasar. Itu contoh prostitusi yang perlu lakukan. Habis itu tugas rumah. Selanjutnya satu lagi lah kalau selesai satu lanjut. Satu video lagi baru kita selesai. Nah, Salah bahagia dan Bapak Guru Hendra dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemilik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul. 2. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang yang di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Kamu nih, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa
Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Oh ya, wujud bakal pinggang bencak. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan melompat, bahkan mematikan. Desi benar bisa. Desi benar Desi benar. Lembut. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Tidak ada lagi kalau kamu bikin terus bisa jatuhkan kalau ibu sangat cepat kelas. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa bahwa negara memandang grup dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Ya, teman. Makan. Wah, sudah jam berapa ini? Ini buat no bupar. Sudah jam berapa? Jadi jam berapa aku muncul? Nah, Bujai demi ibu aja. Bupar teranjang. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, bujur tuh bupar benar kata-katanya. Bicara dengan nada suara cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang dan akan identitas yang mencitrakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Harus di sekolahnya dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Bu, Selamat pagi kalian. Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini kalian? Maaf Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Pada diri sendiri, orang lain tidak. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghargai tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memiliki kepala Bersedia Bu. Ada Bu, kata saya, KMA. Ada lagi selain KM? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah KMA dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai sekarang kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang kalian perlu lakukan sampai agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu boleh kembali ke waktu belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah murid dapat mengoreksi atas tindak Anda, guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak Guru Hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrolan, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi komprehensif? Untuk posisi manajer, posisi ini memang posisi ideal yang memang dituntut setiap individu. Pada posisi ini, belum dapat mengatakan disiplin menjalankan seorang pemimpin dan juga
sambil posisi seperti itu dan terutama semoga penggambaran 5 posisi sampai kita di penghujung kegiatan. Ada yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Kemarin ya? Kembali. Ibu Anissa. Untuk pertanyaan pematik tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah masih dia atau tidak? Tidak. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, semoga kita sebagai pendidik di SDN Sungai 4 dapat menjadikan diri kita dalam posisi kontrol manajer. Saya akhiri, perlu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah membantu dalam kegiatan ini. Minta maaf jika ada salah dalam perkataan dan perbuatan. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini? Iya, hari ini adalah hari pertama kalian di kelas 4A. Kan? Tentu saja kita harus membentuk keyakinan. Ada yang tahu keyakinan kelas apa? Kalau peraturan kelas? Contohnya apa peraturan kelas? Contohnya? Ya, tidak boleh berbicara saat mengerjakan ulangan. Apalagi satu peraturan kelas. Ada yang tahu? Tidak mencontek. Apalagi? Apalagi? Peraturan kelas. Hah? Bergaya? Tidak boleh bergaya. Tidak berkelahi. Iya, itu adalah peraturan kelas. Tetapi di kelas kita adalah keyakinan kelas. Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai seperti jujur, kebersihan, jawab. Kalaunya tadi tidak mencontek, nilainya apa? Nilainya jujur, nilainya kehidupan. Nilainya jujur, menjaga kebersihan, nilainya apa? Tanggung jawab. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah sehingga anak-anak hanya mengikutinya saja. Sedangkan keyakinan kelas adalah kita semua membuat kesepakatan kelas bersama-sama, bukan hanya guru tetapi murid juga menulis, tetapi dengan mengandung nilai-nilai yang ada, bukan nilai pelajaran lah, tapi nilai tanggung jawab, saling menolong, menghormati, menghargai, merasa aman. Dan nilai-nilai keyakinan kelas itu tidak boleh mengandung kata tidak, harus kalimat positif. Pada boleh mengandung kata jangan, nggak boleh, tidak, nggak boleh, harus mengandung misalnya menjaga kebersihan. Apalagi disiplin waktu. Yang kategorinya apa? Jangan datang terlambat. Nah, jangan tuh nggak boleh ditulis, harus kalimat-kalimat bagus atau kalimat-kalimat positif. Datang disiplin waktu, mengerjakan tugas dengan jujur,
bekerja sama dengan teman, saling tolong menolong, itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, sekarang tulis satu-satu masing-masing keyakinan kelas. Keyakinan kelas satu, nanti kalau ada yang sama bisa aja ibu pilih-pilih yang mana yang perlu ditinggal dan yang mana yang perlu diambil. Kebagilah. Yang kedua adalah harus tanggung jawab dengan tugas. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, bekerja sama. Yang kelima, saling menolong. Selalu peduli pada teman. Jadi kita punya enam keyakinan kelas. Setuju? Mau nambah? Mau nambah? Jadi ada 6 keyakinan kelas yang harus kita taati. Taatilah janji. Mau janji? Kalau mau janji silakan tanda tangan sampai iya. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita yang akan kita yakini. Jika ada yang tidak sesuai, maka akan kita diskusikan bersama mengapa sampai tidak meyakini nilai-nilai yang ada ini. Alhamdulillah kita sudah menuliskan keyakinan kelas kita, dan semoga apa yang kita tuliskan bisa menjadikan kita lebih baik ke depannya. Ya, tetap semangat terus sekolah, jangan pernah menyerah dan selalu ceria. Apa kata ibu kemarin? Ibu suka anak yang rapi dan ceria, ya, aktif, ceria. Ibu terima kasih atas kerjasamanya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fajar dari kelas 4A. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting agar kelas menjadi tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marinur Asyifa dari kelas 4A. Saya senang dan bersemangat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting agar kelas menjadi lebih disiplin.